Ya baik pemirsa, masih bersama dengan kami di program debat ketiga Capres 2024 dan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana situasi dari rekan kami Faisal yang melaporkan dari posko pemenangan Prabowo Gibran. Selamat malam Faisal, silakan dengan laporan Anda. Oke. Ya, 5, 4, 3, 2. Ya baik, selamat malam Anggi dan juga pemirsa. Memang selesai sudah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada pukul 7 malam tadi. Dan kami saat ini berada di tempat nonton bareng dari tim kampanye TKN Fanta Prabowo Gibran, di mana tempat kami melaporkan saat ini yakni di Gamma Tower. Dan saat ini kami sudah bersama teman-teman dari TKN Fanta dan juga kita akan menanyakan langsung kepada komandan dari TKN Fanta yakni Mas Arief Roshid Hasan. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Faisal. Mas, tadi debat ketiga ini cukup panas Mas ya. Menurut TKN Fanta ini performa dari Pak Prabowo tadi gimana Mas? Ya alhamdulillah ya, Pak Prabowo menunjukkan sikap negarawan ya. Beliau walaupun dua capres lain selalu mendorong atau melakukan serangan yang sifatnya sangat personal, tapi Pak Prabowo dengan sangat bijak ya, beliau lapang dada ya, menerima dan tidak membalas gitu. Bahkan beliau menjelaskan ya secara utuh bahwa problem ketahanan kita itu adalah problem yang sangat kompleks ya, melibatkan banyak stakeholder dan selalu juga penekanannya beliau kan misalnya tentang membangun SDM ya. Kita sebagai generasi muda akhirnya menyadari bahwa kebutuhan terhadap SDM unggul ya, dan ini kan dibutuhin oleh anak-anak muda gitu. Jadi ini relevan juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran misalnya dalam debat kedua ya, bahwa ke depan pekerjaan itu semakin bertambah ya, misalnya di cyber tadi, cyber security dan seterusnya. Nah inilah yang sedang dipersiapkan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran ya, melanjutkan apa yang sudah diletakkan dengan sangat baik di kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Jadi kita bangga sekali ya dengan penampilan Pak Prabowo malam ini dan insya Allah ya beliau tidak hanya bicara ya, tapi beliau sudah melakukan ini. Sehingga ke depan saya kira apa yang sudah disampaikan beliau, apa yang sudah dijalankan oleh beliau tentu akan dilanjutkan dengan baik ya di kepemimpinan berikutnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke Mas Arief, kalau untuk skornya nih untuk Pak Prabowo pada malam ini berapa nih Mas? Kalau debat pertama 10-0, kalau sekarang ya kita kasihlah 10-2 buat dua capres yang lain ya. Masih unggul jauh. Ya baik Mas Arief, sehat selalu Mas. Ya pemirsa, memang tadi juga kami sempat mewawancari komandan dari TKN Fanta dan saat ini kita akan coba langsung kepada teman-teman dari TKN Fanta. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam. Mbak, boleh nih Mbak, yel-yel Prabowo Gibran pada malam ini gimana? Boleh. 1, 2, 3. Prabowo Gibran menang. Prabowo Gibran menang. Prabowo Mas Gibran satu. Faisal. Ya pemirsa, itu tadi informasi dan laporan dari rekan kami dari posko pemenangan dan sekarang kita akan menyaksikan bagaimana laporan dari rekan kami di Lami yang berada di posko Amin. Baik, di Lami, selamat malam. Bagaimana saat ini situasi di tempat Anda melaporkan? Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat malam Anggi dan juga pemirsa. Nobar debat Capres pada Pemilu 2024 memang ini telah selesai dilakukan kiranya pada pukul 10 malam di Diponegoro 10 Menteng Jakarta Pusat. Yang mana memang tadi juga sempat kita melihat bersama-sama debat Capres-Cawapres yang memang sangatlah meriah, terutama dari para pejuang perubahan. Ini tadi banyak yang bersorak gembira, terutama saat Anies Baswedan ini mengungkapkan visi misinya di awal terkait dengan Indonesia tidak hanya jadi penonton, tapi Indonesia sebagai penentu perubahan. Nah, untuk melihat dan mendengar bagaimana ini tanggapan dari Timnas Amin, saat ini saya sudah bersama dengan jubir Timnas Amin, Billy David. Mas, ini bagaimana tanggapannya terkait debat Capres Anies Baswedan pada malam hari ini? Ya, kami bersyukur, Timnas Amin bersyukur bahwa Pak Anies sudah menampilkan performa terbaiknya selama menjawab pertanyaan baik itu dari panelis, dari paslon yang lain juga. Pak Anies bisa menunjukkan gagasan, substansi, ide dan juga visi misi yang serta program kerja yang akan ditawarkan nanti. Jadi kita rasa Pak Anies malam ini dalam top performa dan tadi banyak yang
beranggapan mungkin Pak Anies terlalu ofensif, tapi enggak. Tapi yang kita suarakan memang apa yang jadi kegelisahan masyarakat, apa yang menjadi kritik kita, dan kita tentu perlu menyuarakan itu di ruang-ruang publik terbuka seperti debat kali ini. Oke, mungkin satu lagi Mas, ini terkait dengan pengadaan alutsista yang begitu alot ya tadi, bagaimana tanggapannya? Ya, alutsista tadi pembahasannya alot terkait dengan anggaran. Jadi anggaran itu kan dalam perspektif kami tentu kita perlu anggaran pertahanan yang betul-betul bisa menjawab permasalahan. Terutama bagaimana kita bisa mengkritisi tadi anggaran itu diprioritaskan untuk ancaman yang tradisional saja seperti perang, tapi tidak memperhatikan ancaman-ancaman seperti non-tradisional seperti cyber security, krisis iklim, ketahanan kita terhadap pandemi, bencana alam, itu belum disinggung sama sekali. Jadi kita ingin mengedepankan bahwa Amin itu mengedepankan gagasan bagaimana ketahanan dan keamanan itu adaptif dan juga transformatif. Dari pendekatan yang linear selama ini dapat menjadi pendekatan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, baik Mas David, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang dari jubir Timnas Amin juga mengatakan bahwa optimis Anies Baswedan ini sudah menjawab segala pertanyaan termasuk dengan subtema yang ditetapkan KPU pada malam hari ini. Dan tentunya nanti perjalanan debat Capres-Cawapres ini juga masih akan terus berlanjut karena tanggal 21 Januari nanti akan ada debat Cawapres dan juga terakhir akan ada debat Capres yang tentu kita nantikan bersama-sama bagaimana para calon pemimpin bangsa ini dapat mengklarifikasikan, dapat mengemukakan gagasan dan ide-idenya untuk masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2024 nanti. Kembali kepada Anda, Anggi. Terima kasih Dilami untuk informasinya. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan memprioritaskan pembaruan alutsista Matra Laut untuk menanggulangi ancaman serangan dari laut, di mana laut menjadi prioritas mengingat Indonesia adalah negara maritim. Selain itu, Ganjar juga menyoroti pembelian alutsista bekas yang dilakukan oleh Prabowo. Pak Ganjar, ya, Pak. Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2%. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari Matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara archipelagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor 1 hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak untuk bisa menjelaskan. Dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam. Pak Prabowo. Jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima, sebenarnya debat sebenarnya seperti ini, kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Silakan Pak, dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Iya, ya karena sudah selesai.
The stage is yours, Pak. Silakan. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya, kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun, Pak. Nah, sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi, saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat tidak cukup. Awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan, Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu, dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, waktunya. Baik, terima kasih. Pemirsa, debat ketiga Capres 2024 telah selesai. Saling memberikan pandangan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh para panelis juga telah dijawab oleh ketiga Capres. Saling adu gagasan, saling menanggapi dan saling mengkritisi juga telah kita mendengar bersama. Dan kami mengingatkan kembali pemirsa, masih ada debat-debat Cawapres dan juga Capres yang masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Jangan dilewatkan dan tetap pergunakan hak pilih Anda 14 Februari 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Pasaribu pamit undur diri. Sampai jumpa.